Halo teman-teman, ada yang udah siap-siap buat lebaran? Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk bikin kue, yaitu nastar klepon. Bagi pecinta klepon, ini versi kuenya ya. Oke, kita langsung saja. Bahan-bahannya yang pertama kita butuhkan yaitu 150 gram gula aren, iris tipis agar mudah untuk dilarutkan. Kemudian, siapkan 150 ml air dan didihkan. Setelah airnya mendidih, masukkan gula aren yang sudah diiris tadi. Aduk sampai gulanya larut. Kemudian, siapkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Kemudian larutkan dengan air dan masukkan ke dalam larutan gula. Aduk sampai mengental. Nah, kalau sudah mengental, matikan apinya, kemudian masukkan 100 gram kelapa kering. Ini untuk unti kelapanya. Teman-teman boleh menggunakan kelapa asli yang sudah diparut, tetapi untuk kue kering saya sarankan pakai kelapa kering agar bisa tahan lama. Kemudian aduk sampai kelapanya tercampur dengan gula. Teman-teman boleh aduk menggunakan sendok agar lebih mudah ya. Oke, ini keadaan kompornya sudah mati ya teman-teman saat dicampur dengan kelapa kering. Tapi kalau dicampur dengan kelapa asli, harus terus diaduk di atas api sampai mengering. Kemudian kita bentuk bulat unti kelapanya untuk isian nastar. Bentuk adonan sebesar kelereng sampai adonan habis ya. Kita bulatkan seperti yang teman-teman lihat pada video sampai adonan habis. Kemudian sekarang kita akan membuat kuenya. Siapkan 100 gram mentega, masukkan ke dalam wadah. Teman-teman sebaiknya menggunakan timbangan, tapi kalau tidak ada timbangan, ini kira-kira menteganya 3-4 sendok makan. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 165 gram. Teman-teman di sini harus mencampur margarin sama mentega, karena kalau mentega saja nanti bisa lumer, adonannya mudah rapuh ya. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus, lalu aduk sampai merata selama 2 menit. Jadi jangan terlalu lama karena nanti kue bisa melebar dan mengembang ya. Oke, kita aduk sampai rata. Ini lama-lama adonannya menjadi seperti ini ya. Warnanya jadi pucat. Oke, jangan terlalu lama, cukup 2 menit saja. Kalau sudah, kita siapkan 2 butir kuning telur, masukkan ke dalam adonan. Setelah itu kita aduk rata kembali, sampai tercampur rata saja. Tidak usah sampai mengembang. Karena ini bukan membuat cake ya, ini membuat kue, jadi jangan sampai mengembang. Cukup sampai tercampur rata saja. Oke, teman-teman bisa lihat. Di sini adonannya warnanya kuning pucat ya. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Ini 1 sendok makan cukup ya. Ini warnanya tidak terlalu hijau dan tidak terlalu pucat juga. Kemudian kita aduk rata sampai adonan berwarna hijau. Oke, nah ini sudah tercampur rata seperti ini. Cukup. Sekarang kita masukkan tepung. Di sini saya gunakan
terigu protein sedang sebanyak 375 gram. Ayak supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam adonan. Kemudian tambahkan 100 gram tepung maizena. Masukkan tepung maizena dengan cara diayak juga, supaya kotorannya tersaring ya. Kemudian masukkan 3 sendok makan susu bubuk sambil diayak juga. Oke. Nah, sekarang kita aduk rata semuanya. Di sini saya masih pakai whisk ya untuk mengaduknya. Aduk sampai tercampur adonan basah dengan adonan kering. Ini biasanya menggumpal di tengah. Oke, teman-teman boleh mengaduknya dengan tangan. Aduk sampai adonannya tercampur rata dan sampai bisa dibentuk untuk kue ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Nah, sekarang untuk membentuk adonannya, kita ambil adonan kue, kemudian isi dengan unti kelapa yang sudah dibulatkan tadi. Kemudian tutupi unti kelapanya dengan adonan kue dan bentuk bulat. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Sekarang teman-teman simpan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau mentega. Di sini saya baking bareng anak-anak karena lagi stay di rumah ya. Oke, kalau adonannya sudah selesai, sekarang kita panggang selama 30 menit dengan suhu 165 derajat Celcius. Teman-teman bisa sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya, karena suhu oven biasanya berbeda-beda. Sekarang kita siapkan kuning telur untuk olesan atasnya. Kemudian 2 sendok makan kelapa kering. Nah, setelah 30 menit, keluarkan dari oven dan olesi dengan kuning telur. Kemudian atasnya nanti taburi dengan kelapa kering ya. Untuk olesannya biasanya kuning telur ini mudah kering, jadi saya sarankan olesi satu-satu, olesi, taburi. Jadi jangan diolesi dulu semuanya karena nanti kuning telurnya akan kering duluan. Jadi olesi kuning telur satu, kemudian taburi kelapa kering. Kemudian lanjut ke kue yang lain, olesi kuning telur dan taburi kelapa kering. Begitu seterusnya ya. Oke, sekarang kita panggang kembali selama 5-10 menit di api atas. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring, teman-teman simpan di rak atas. Jadi ini untuk mematangkan bagian toppingnya ya, karena kuenya sudah matang. Oke, ini sudah jadi. Dan hasilnya seperti kue nastar, cuman dalamnya isinya unti kelapa. Kuenya lumer ya teman-teman, ini bukan jenis kue yang keras, tapi ini jenis kue yang lumer. Oke teman-teman, sekian resep dari saya, semoga membantu dan menjadi inspirasi untuk lebaran nanti. Terima kasih telah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.